warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Masyaroh. Dalam video ini, saya dan teman-teman di kelompok 8 dari kelas manajemen H akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami telah menganalisis suatu produk, yaitu produk tolak angin, yang diproduksi oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Yang akan kami bahas dalam video ini antara lain ada deskripsi produk, lalu ada lingkungan demografi, sosial, budaya, teknologi, dan juga etis, serta pengaruh masing-masing lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Dan yang terakhir adalah strategi yang telah kami buat untuk memenangkan persaingan bisnis, seandainya kami menjadi pemilik ataupun manajer dari perusahaan produk yang kami analisis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Zakiatun Nufus dengan NIM 5111201323. Saya di sini akan menjelaskan sejarah tolak angin. Sejarah tolak angin yaitu tolak angin mulai diproduksi pada tahun 1935 oleh Nyonya Rahmat Sulistyo dari industri rumahan. Bentuk produknya adalah jamu godokan yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat waktu itu. Tahun 1951, keluarga besar Nyonya Rahmat Sulistyo pindah ke Semarang dan perusahaan jamu yang masih sederhana itu ikut dibawa pindah. Keluarga Nyonya Rahmat Sulistyo memberi nama perusahaan Jamu Sido Muncul dan memasarkan jamu tolak angin dari Jalan Melaten Trenggulun, Semarang pada tahun 1984. Mereka memindahkan lokasi pabrik ke kawasan industri kecil Jalan Kaligawe, Semarang. Pada era 90-an, pabrik penggolan Sido Muncul mulai menggunakan peralatan mesin modern, sehingga mereka bisa mengelola produksi jamu secara modern pada tahun 1997. Sido Muncul kembali membangun pabrik baru di Klepu, Ungaran, dan PT Sido Muncul menjadi satu-satunya pabrik berstandar pabrik farmasi. Setelah puluhan tahun berjalan, jamu tolak angin dalam bentuk serbuk mulai dianggap tak praktis dan tidak milenial lagi, yaitu kuno. Sehingga Sido Muncul berinovasi menciptakan kemasan cair agar mudah dikonsumsi. Maka pada tahun 1994 tolak angin menjadi obat masuk angin cair pertama kali di Indonesia. Tolak angin adalah obat herbal yang berguna untuk meredakan masuk angin, perut mual, tenggorokan kering, dan badan terasa dingin. Tolak angin dibuat oleh pendiri Sido Muncul pada tahun 1930, yaitu Ibu Rasmat Sulistyo. Tolak angin dibuat dari tumbuh-tumbuhan herbal dan madu serta ramuan lainnya. Tolak angin dikenal lewat jargonnya orang pintar minum tolak angin. Tolak angin tersedia dua varian, yaitu tolak angin flu dan tolak angin anak. Kisah tolak angin menembus pasar global. Tolak angin sudah masuk ke pasaran internasional. Iklan yang kerap muncul di layar kaca berbagai stasiun televisi swasta ada di Hong Kong, Australia, Belanda, bahkan Amerika Serikat. Penjualan ekspor tolak angin memberi kontribusi 5% terhadap total penjualan. Sido Muncul itu adalah produk yang kualitas. Lalu ketika produk itu sudah dikenal dengan kualitasnya yang bagus, maka di dalam negeri sendiri produk itu digemari dan laku. Setelah itu baru bisa produk ini dibawa ke luar negeri, tapi ini tentu tidak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Muhsinian dengan NIM 5111201326. Tolak angin ini adalah obat herbal yang berguna untuk meredakan masuk angin, perut mual, tenggorokan kering, dan badan terasa dingin. Tolak angin ini dibuat oleh pendiri Sido Muncul pada tahun 1930, yaitu Ibu Rahmat Sulistyo. Tolak angin ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan herbal dan madu serta ramuan lainnya. Tolak angin dikenal lewat jargonnya orang pintar minum tolak angin. Tolak angin tersedia dua varian, ialah tolak angin flu dan tolak angin anak. Produk dari tolak angin ini memiliki beberapa jenis serta kegunaannya. Yang pertama adalah tolak angin cair. Tolak angin cair ini berguna untuk mengatasi gejala pilek biasa. Dan yang kedua adalah tolak angin anak. Produk ini ditunjukkan untuk anak-anak yang berusia 2-6 tahun yang mengalami common cold.
Terus yang ketiga adalah tolak angin flu. Produk ini digunakan untuk bagi orang yang penderita flu. Yang keempat, tolak angin bebas gula. Ini ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak menyukai manis dari gula. Yang kelima adalah tolak angin permen. Biasanya tolak angin ini digunakan untuk orang-orang yang menderita radang tenggorokan. Kegunaan dari tolak angin ini bermanfaat untuk mengatasi masuk angin, gejala berupa mual, perut kembung, serta demam dan meriang. Dari PT Sido Muncul ini memiliki pelanggan dari masyarakat atas, menengah, dan menengah ke bawah karena masyarakat memilih produk yang herbal atau alami. Di produk Sido Muncul ini sering terdapat pada pengusaha-pengusaha kecil seperti toko obat, apotik swalayan, warung jamu, dan toko kecil lainnya. Dari distributor PT Muncul Mekar yang ditunjuk distributor tunggal perusahaan jamu dan farmasi Sido Muncul. Dari pemasok bahan baku, PT Sido Muncul ini memperoleh bahan baku dari petani yang berada di seluruh Nusantara dengan standar kualitas yang baik. Nama saya Arianti Maisyaro dengan NIM 325. Saya di sini akan menjelaskan lingkungan demografi dari produk tolak angin dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan bisnis perusahaan. Demografi adalah studi tentang kependudukan yang menyangkut tentang ukuran, kepadatan, lalu ada wilayah, usia, gender, dan data statistik lainnya. Lingkungan demografi dari produk tolak angin sendiri dari segi wilayah ini sudah mencakup ke semua wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan saat ini tolak angin pun sudah merambah ke wilayah internasional. Dari segi gender, tolak angin bisa dikonsumsi pria maupun wanita. Nah, dalam perkembangannya tentunya tolak angin terus melakukan inovasi. Salah satunya adalah dalam menambah variasi produknya. Sehingga saat ini juga tersedia tolak angin anak. Ini artinya sekarang tolak angin sudah bisa dikonsumsi hampir semua usia, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, lingkungan demografi tadi tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan bisnis perusahaan. Dilihat dari pemaparan saya sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan lingkungan demografi ini memberikan dampak yang sangat baik atau dampak positif bagi kelangsungan perusahaan. Karena dengan jangkauan wilayah pemasaran yang cukup luas, harganya yang terjangkau sehingga memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengonsumsinya, serta produk ini juga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk dapat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi untuk bisnisnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Genun Solihah dengan NIM 51112013228. Yang kedua, lingkungan teknologi. Teknologi yang digunakan PT Sido Muncul sudah mumpuni. Ini dapat dilihat dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Sido Muncul adalah salah satunya pabrik jamu terstandar farmasi. Pengaruh lingkungan teknologi, PT Sido Muncul dituntut siap menghadapi perubahan dari perkembangan teknologi saat ini. Ini dikarenakan tuntutan pasar yang selalu berubah. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi misalnya yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan bisnis yang terjadi di PT Sido Muncul. Ketiga, lingkungan budaya. Tolak angin sudah terkenal dengan jamu berbahaya. Ini sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang mempercayai jamu sebagai pengobatan herbal dan memilih jamu untuk pengobatan masuk angin daripada minum obat-obatan kimia. Pengaruh lingkungan budaya terhadap bisnis perusahaan kebudayaan tersebut mengakibatkan tolak angin banyak diminati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ini dapat meningkatkan kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat maupun kelembagaan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Melia, NIM 511201327. 4. Lingkungan etis. Kebutuhan masyarakat yang meningkat mengakibatkan perlunya lembaga bisnis mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu, diperlukannya inovasi dan pengembangan kreativitas dalam upaya mengembangkan produk dalam memenuhi kebutuhan
dengan tetap memperhatikan laba yang didapat. Pengaruh lingkungan etis terhadap bisnis perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan kepuasan konsumen. Etika bisnis harus tertanam dalam jiwa bisnis, sehingga pembisnis tidak hanya mementingkan keuntungan semata, namun juga harus mampu melihat kepuasan dan loyalitas konsumen, serta mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bisnis. 5. Lingkungan sosial. PT sudah muncul memproduksi jamu-jamuan modern, melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memproduksi jamu-jamuan modern berstandar internasional. PT sudah muncul juga melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CRS dengan mengadakan kegiatan sosial yang membantu masyarakat luas. Usaha yang dilakukan demi mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif perusahaan. Pengaruh lingkungan sosial terhadap bisnis perusahaan. Kegiatan corporate sosial kelanjutan disebabkan menurunnya gangguan sosial akibat pencemaran lingkungan, bahkan menumbuhkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Terjaminnya pasokan bahan baku untuk jangka panjang. Tambahan keuntungan dari unit bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitria, NIM 511201324. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi yang harus dimiliki bila kita menjadi seorang manajer. Nah, strategi ini sangat penting ya bagi mengembangkan perusahaan tersebut untuk lebih maju untuk kedepannya. Nah, strategi saat kita menjadi seorang manajer yang kita akan lakukan untuk persaingan di lingkungan tersebut ya, maupun di domisili atau internasional. Saat jadi seorang manajer, strategi yang kita akan lakukan untuk memenangkan persaingan di lingkungan perusahaan ya, itu ada periklanan. Satu, periklanan. Iklan merupakan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki tujuan yang menarik perhatian minat pembeli seseorang terhadap produk tersebut ya. Contohnya seperti periklanan di dalam televisi, koran maupun radio. Itu tuh harus dipikirkan strategi bagaimana sih kayak persaingan itu tuh, yaitu ada promosi penjualan. Tidak hanya menggunakan media iklan, tetapi kita juga di sini menggunakan promosi penjualan, bisa dikatakan sales promotion. Sales promotion adalah melakukan kegiatan mengajak secara langsung yang menawarkan inisiatif, jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan para konsumen tersebut. Nilai lebih suatu produk pada distributor dan mengemaskan produk tolak angin dengan bentuk seperti permen agar gampang dikonsumsi ya, kayak saset gitu, itu gampang dibawa juga kemana-mana ya. Yang ketiga di sini ada public relation. Nah, public relation juga menjualkan produk tentunya harus diimbangi dengan reputasi perusahaan mampu untuk produk tolak angin ya. Jadi bagaimana sih kayak mengadakan event-event gitu, kayak tolak angin itu menjadi dipromosikan, menjadi sponsor di acara-acara gitu kan, event biasanya. Itu menjadi salah satu juga strategi dalam persaingan. Yang keempat ini ada tempat. Les adalah tempat atau wadah untuk memasarkan produk yang kami akan memperbanyak tempat, jadi membuka cabang-cabang seperti kayak di lokasi yang strategis ataupun kayak bisa di warung-warung terdekat, swalayan, supermarket yang kayak gitu. Itu bisa menjadi suatu strategi buat kayak pemasaran persaingan ya. Dan yang terakhir ini ada harga.
Jadi jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang pelanggannya dalam harga yang kami berusaha untuk menentukan harga terjangkau ya. Jadi harga yang dipasarkan itu harus terjangkau gitu, jadi berkualitas tapi terjangkau harganya, terjangkau untuk di semua kalangan tentunya, tetapi akan memperhatikan juga kualitas dari produknya, dari kemasan, dari setiap elemen dalam produk tersebut ya. Strategi pada PT Sido muncul ini di lingkungan perusahaan beroperasi sangat berubah-ubah dengan cepat, baik dari demografi, sosial, budaya, etis, dan teknologi. Perubahan lingkungan tersebut akan membuat pelaku industri untuk mengevaluasi rencana bisnis. Perusahaan mampu merencanakan bisnis dengan baik agar dapat bertahan, bertumbuh, dan berkembang. Di dalam perusahaan tentunya banyak sekali tantangan, hambatan yang dihadapi di berbagai perindustrian ya. Sebagai contohnya adalah tolak angin. Kondisi di mana menurut setiap perusahaan untuk memenuhi posisi dalam persaingan sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi pemasarannya. Kita harus meningkatkan lagi kemampuan bersaing dalam perekonomian global industri. Industri besar dan global mulai masuk ke berbagai penjuru dunia ya. Berdasarkan hasil olahan Departemen Perindustrian dan Perkembangan menunjukkan bahwa perusahaan yang melibatkan dalam industri jumlah meningkatkan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008 tercatat 2.673 perusahaan yang berkembang menjadi 2.924 perusahaan pada tahun 2009. Data tersebut diperlihatkan terjadi pertumbuhan industri sebesar 4,48%. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memperhatikan lagi perencanaan dalam menjalankan usaha karena perencanaan dalam menjalankan usahanya, karena persaingan yang terjadi dalam perusahaan terdapat mengakibatkan ancaman apapun bagi peluang perusahaan. Persaingan industri semakin ketat sehingga dengan terus-menerus meningkat laju pertumbuhan perindustrian, persaingan ini mengakibatkan setiap industri lebih jeli lagi dalam merumuskan strategi pemasaran. Perusahaan PT Sido muncul merupakan industri jamu tradisional yang berada di skala perindustrian besar. Dari yang telah diperoleh data saat ini pertumbuhan pasar industri sebesar 16,67%, sedangkan pangsa pasar relatif terhadap persaing utama yaitu 0,07%. Nah itu tadi kayak pertumbuhan dan persaingan itu kan ada maju mundurnya, cepat lambatnya perubahan dalam lingkungan di sekitarnya. Itu tuh sangat berpengaruh banget terhadap di lingkungan perusahaan, dan kita harus memiliki strategi yang pas dalam menjalankan perusahaan tersebut. Terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kelompok saya tadi adalah pada tahun 1994, tolak angin telah menjadi obat masuk angin cair pertama yang ada di Indonesia. Tolak angin terus mengalami kemajuan dalam bisnisnya. Terus berinovasi menciptakan produk yang lebih baik, menjadikan tolak angin menjadi bisnis jamu yang telah mampu merambah dunia internasional. Dilihat dari lingkungan demografi, sosial, budaya, teknologi, dan juga lingkungan etis, hampir sebagian besar dari pemaparan tadi memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk bisa menciptakan strategi-strategi dalam memenangkan persaingan bisnisnya. Karena persaingan-persaingan itu dapat menyebabkan ancaman juga peluang bagi keberlangsungan bisnis perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dalam presentasi tadi bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangannya, baik dari segi materi maupun ada ucapan-ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.